Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Aditya Putra Darmawan, mahasiswa FEB UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh faktor jenis kredit dan pola penjaminan terhadap pencapaian kinerja subrogasi studi kasus pada PT Jamgrindo Kantor Cabang Ambon dengan dosen pembimbing Bapak Fogi Gautama Buana Putra SE MSc PhD. UMKM berperan penting dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan membantu terciptanya pertumbuhan perekonomian suatu negara yang lebih baik. Hal ini dikarenakan sektor UMKM lebih mudah untuk dimasuki oleh para pelaku usaha baru. Data yang dipublikasikan oleh Departemen Pengembangan UMKM tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian kredit UMKM telah berhasil disalurkan dengan baik. Dengan klasifikasi usaha, yaitu usaha menengah, telah disalurkan sebanyak 43%. Usaha kecil telah disalurkan sebanyak 30,6%, usaha mikro telah disalurkan sebanyak 25,9%. Peran industri penjaminan merupakan salah satu industri keuangan yang cukup berperan penting dalam pengembangan perekonomian suatu negara, di mana industri penjaminan tersebut merupakan suatu jembatan antara UMKM dengan sektor perbankan, sehingga UMKM yang sudah visible namun belum bankable dapat memperoleh akses kredit melalui lembaga keuangan atau perbankan. Berdasarkan data kredit UMKM, diketahui juga pada tahun 2018 data kredit macet atau NPL untuk sektor UMKM itu sebesar 4,30%. Hal ini terlihat masih sudah cukup besar, namun masih di bawah dari batas standar Bank Indonesia, yaitu 5%. Oleh karena tingkat NPL tersebut untuk industri penjaminan, timbullah suatu adanya klaim. Klaim ini jika terrecovery akan menimbulkan suatu pendapatan subrogasi dikarenakan oleh debitur-debitur yang melakukan prestasi tersebut atau macet pada perbankan. Namun, kinerja pendapatan subrogasi juga merupakan hal yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan penjaminan dan merupakan salah satu komponen pendapatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya resiko hutang subrogasi tak tertagih. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut perumusan masalah yang akan dilakukan penelitian. Pertama, penyaluran kredit perbankan, terutama yang ditujukan pada sektor UMKM yang dibantu melalui skema pinjaman kredit oleh perusahaan penjaminan. Pada data tahun 2018 tercatat NPL sebesar 4,30%. Pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan perbankan perlu dilakukan analisis lebih mendalam oleh perusahaan penjaminan untuk menilai apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan kredit. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi risiko gagal bayar atau uang prestasi sehingga dapat menimbulkan pendapatan subrogasi atau bahkan piutang subrogasi tak tertagih. Selain itu, kami juga melihat bahwa pendapatan subrogasi perusahaan penjaminan dinilai masih cukup rendah dibandingkan dengan angka klaim yang dibayarkan serta pendapatan imbal jasa penjaminan yang diterima, serta adanya potensi piutang subrogasi yang tidak dapat diakui oleh perusahaan penjaminan sebagai pendapatan subrogasi dikarenakan belum adanya atau tidak adanya recovery dari penerima jaminan atau perbankan. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian kali ini terdapat dua pertanyaan yang akan dilakukan penelitian. Yang pertama, jenis kredit dan pola penjaminan seperti apa yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja pendapatan subrogasi secara maksimum. Dan yang kedua, bagaimana strategi bisnis perusahaan ke depannya yang efektif yang akan dijalankan untuk meminimalkan adanya resiko dari piutang subrogasi tak tertagih. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan sebelumnya, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui formulasi terbaik atas jenis kredit dan pola penjaminan seperti apa yang akan dijamin oleh PT Jamgrindo Kantor Cabang Ambon yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja pendapatan subrogasi tertinggi. Yang kedua, untuk mengetahui strategi bisnis perusahaan apa ke depannya yang efektif untuk meminimalkan suatu resiko hutang subrogasi tak tertagih sehingga dapat mengefektifkan suatu proses bisnis ke depannya. Untuk selanjutnya, peneliti akan menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian pada kesempatan kali ini. Pengukuran efektif pada program atau kegiatan yang dilaksanakan merupakan hal yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan penilaian efektivitas dapat dinilai dari berbagai aspek dan hasil penilaian tergantung pada pihak atau pada subjek si peneliti yang menilai serta menjelaskan suatu objek atau peristiwa.
Tingkat efektivitas juga dapat diketahui dengan cara melihat perbandingan perencanaan dengan hasil yang terwujud. Apabila hasil yang terwujud tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan program atau kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara efektif. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai bahwa kegiatan yang dilakukan telah efektif. Didefinisikan oleh Dwi Patra dan Atmaja tahun 2022 bahwa pendekatan efektivitas terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan sasaran. Penilaian efektivitas dengan mengukur sejauh mana lembaga telah merealisasikan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan. Pada pendekatan ini, penilaian dilakukan dengan mengetahui sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi, yang kemudian langkah selanjutnya dengan menilai tingkat keberhasilan organisasi tersebut dalam mencapai sasarannya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sumber, di mana pendekatan sumber ini merupakan penilaian efektivitas yang dilakukan dengan cara melihat keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam memperoleh berbagai macam sumber sesuai dengan yang dibutuhkan si organisasi tersebut. Efektivitas sumber merupakan sebuah hubungan baik antara organisasi dengan berbagai macam sumber yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Contoh seperti terpeliharanya hubungan baik dan harmonis antara suatu sumber atau lembaga dengan sumber lainnya. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan proses. Pendekatan proses menilai efektivitas organisasi dengan melihat bagaimana kelancaran aktivitas internal suatu organisasi. Pada pendekatan proses, penilaian tidak melihat pada aspek eksternal seperti keberhasilan dalam mencapai sasaran maupun keberhasilan dalam mencapai hubungan dengan sumber. Tetapi aspek internal ini seperti terciptanya koordinasi yang baik antara sumber daya manusia dengan organisasi atau lembaganya. Jadi lebih menekankan pada bagaimana proses itu berjalan untuk mencapai keefektifan. Selanjutnya, bagaimana suatu perusahaan penjaminan dapat menjalankan kegiatan bisnis atau kegiatan usahanya. Terdapat beberapa prinsip dari jasa penjaminan. Untuk perusahaan penjaminan itu terdiri dari 3 pihak. Yang pertama, pihak penjamin, yaitu PT Jamrindo. Pihak kedua adalah pihak penerima jaminan, atau dalam hal ini adalah mitra penerima jaminan yang biasa kita sebut dengan mitra perbankan. Yang ketiga adalah pihak terjamin yang dijamin oleh penjamin. Prinsip pertama dalam penjaminan adalah penjaminan kredit memberikan peran yang penting agar penerima jaminan atau pihak bank dapat memberikan kredit pembiayaan kepada terjamin UMKM, khususnya pada pihak terjamin yang tidak memiliki kecukupan agunan. Dalam hal ini, pihak penjamin akan menjamin bahwa usaha-usaha di sektor UMKM ini cukup visible dan dapat diberikan akses perbankan sehingga bisa diberikan kemudahan dalam permodalan. Prinsip yang kedua, perusahaan penjamin memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin bahwa penjamin akan memenuhi semua kewajiban keuangan kepada pihak yang dijamin. Dalam hal ini, bahwa perusahaan penjaminan itu akan mengcover apabila terjadi wan prestasi atau gagal bayar dari pihak terjamin kepada penerima jaminan. Dan yang terakhir adalah perusahaan penjamin berhak mendapatkan kembali sejumlah uang jaminan yang disebut dengan subrogasi apabila di kemudian hari pihak terjamin mengalami wan prestasi terhadap pihak penerima jaminan. Jadi prinsip di dalam penjamin itu berlaku 3 pihak, antara pihak penjamin, pihak penerima jaminan, dan pihak terjamin. Dalam perusahaan penjaminan terdapat 3 komponen pendapatan utama yang diperoleh oleh perusahaan penjaminan. Yang pertama atau yang paling utama adalah dari imbal jasa penjaminan atau bisa disingkat IJP, yaitu insentif yang diberikan atas hasil penerbitan sertifikat penjaminan. Yang kedua, pendapatan investasi. Yang ketiga, yaitu pendapatan subrogasi. Pendapatan subrogasi inilah yang akan menjadi fokus dalam pembahasan atau penelitian pada kali ini. Berikut saya coba jelaskan secara singkat mekanisme atau simulasi dari subrogasi. Subrogasi adalah pendapatan dari pengembalian utang yang telah dibayar klaimnya oleh pihak penjamin. Misalnya, perusahaan menjamin 70% pinjaman atau hutang dari pihak debitur kepada penerima jaminan itu bank, maka 30%-nya menjadi resikonya atau menjadi tanggungannya pihak bank. Jika di kemudian hari atas kredit yang dijaminkan kepada perusahaan penjamin macet, misalkan sebesar 100 juta yang menjadi kredit macet, maka pihak penjamin akan membayarkan sebesar 70 juta, yaitu 70%-nya yang menjadi kewajiban penjamin kepada mitra perbankan dan penerima jaminan. Jika suatu saat debitur melakukan angsuran atau juga adanya pelunasan dari kewajiban tersebut kepada pihak bank, atau juga bank telah berhasil mencairkan atau menjual agunan dari pihak debitur dan diperoleh pengembalian atas kewajiban pihak debitur, maka bank juga mempunyai kewajiban untuk melimpahkan subrogasi
dari angsuran tersebut atau dari penyelesaian agunan kepada pihak perusahaan penjamin. Dalam hal ini misalkan anggap saja 100% yang berhasil dilunasi kembali kepada pihak bank dari debitur, maka 100 juta tersebut 70 juta merupakan hak Jamkrindo dan 30 juta merupakan hak dari perbankan. Nah, dari 70 juta ini bisa dikatakan sebagai pendapatan subrogasi apabila pihak bank telah 100% atau telah menyampaikan pelimpahan tersebut kepada pihak Jamkrindo atau perusahaan penjamin. Namun sebaliknya, apabila belum berhasil dilimpahkan atau belum ditransfer dari pihak penerima jaminan dalam hal ini bank, maka hal tersebut dikategorikan sebagai piutang subrogasi yang belum dikembalikan. Hal ini sesuai dengan peraturan POJK nomor 6 tahun 2017 dan POJK nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin. Penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berdasarkan pada Arikunto 2016, yang dimana peneliti menggunakan case study pada salah satu perusahaan penjaminan di salah satu kantor cabangnya. Penelitian dilakukan secara mendalam atas suatu kejadian atau objek tertentu dan disajikan secara deskriptif naratif menggunakan penjelasan berbasis kata-kata. Instrumen penelitian, pengujian data kualitatif pada penelitian ini menggunakan dua uji, yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Uji kredibilitas itu menguji realitas hasil penelitian dari beberapa sumber yang berbeda. Misalnya, data internal dari kantor cabang Ambon, yaitu laporan pendapatan subrogasi, laporan portofolio penjaminan, laporan jenis kredit dan pola CACK atau pola CBCK yang dijamin selama 5 tahun ke belakang, itu dari 2013 hingga 2022. Serta peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan key person, yaitu dengan pemimpin cabang, manajer, serta personel staf pelaksana yang melaksanakan kegiatan di kantor cabang. Serta dokumen-dokumen lainnya seperti peraturan eksternal yaitu POJK, undang-undang penjaminan, dan lain-lain. Dalam uji dependabilitas yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan peneliti melakukan bimbingan atau saran perbaikan dari pembimbing, di mana peneliti mulai dari mengidentifikasi masalah, terjun ke lapangan, mengidentifikasi sumber data, melakukan analisis data, dan melakukan pengendalian mutu. Dibimbing dan diberikan saran oleh dosen pembimbing. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dengan menggunakan atau mengadakan data dialog dengan wawancara yang dapat untuk mendapatkan suatu informasi dari terwawancara dengan cara sistematis berdasarkan dengan tujuan penelitian. Dan selanjutnya ada dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait yang berhubungan dengan subjek atau objek penelitian, yaitu misalkan data internal perusahaan yang menggambarkan objek penelitian, kinerja pendapatan perusahaan, realisasi penjaminan, serta portofolio di kantor cabang yang peneliti dapat dari internal perusahaan selama tahun 2019 sampai dengan 2022 sampai dengan 2022. Dan yang terakhir, metode analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang diadaptasi dari MELS dan Huberman 1984, di mana peneliti melakukan reduksi data ataupun merangkum seluruh sumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas dan diambil satu kesimpulan. Selain itu, peneliti juga melakukan penyajian data, yaitu penelitian ini dituangkan dalam bentuk naratif dari sekumpulan informasi yang tertata dan memberikan kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan. Dan terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan sehingga dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara dengan personal kunci yang ada pada Jamkrindo kantor cabang Ambon, didapatkan beberapa poin yang merupakan crucial poin atau poin-poin penting. Yang pertama, penyebab dari timbulnya piutang subrogasi itu dikarenakan adanya proses mitigasi risiko penjaminan yang perlu ditingkatkan pada Jamkrindo kantor cabang Ambon dalam melakukan proses bisnis penjaminan. Yang kedua, Jamkrindo juga diperlukan adanya suatu ketentuan atau aturan yang mengatur terkait agunan tambahan sebagai bentuk moral hazard kepada terjamin dan juga bentuk sebagai mitigasi risiko dalam proses bisnis penjaminan. Selain itu, untuk menghindari penjaminan dengan kredit-kredit yang memiliki tingkat prestasi yang besar dan memiliki potensi piutang subrogasi yang tidak tertagih. Selain itu, ditemukan juga strategi-strategi lain yang perlu diterapkan dan perlu dilakukan oleh Jamkrindo kantor cabang Ambon untuk meningkatkan pencapaian kinerja pendapatan subrogasi.
antara lain melakukan pendekatan kepada mitra bank dengan cara melakukan rekonsiliasi secara rutin. Terkait rekonsiliasi, adanya potensi piutang subrogasi yang balik atau menjadi pendapatan subrogasi bagi Jamkrindo. Yang kedua, penagihan bersama kepada terjamin atau debitur-debitur dengan mitra bank. Pendekatan agar Jamkrindo memperoleh update data piutang subrogasi yang belum dilimpahkan oleh mitra bank. Yang selanjutnya, melakukan analisis risiko yang mendalam sebelum menyetujui proses penjaminan, sehingga kredit yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dapat termitigasi dengan baik, sehingga tidak terjadi adanya wan prestasi kredit. Berdasarkan data yang terhimpun selama 5 tahun ke belakang, pendapatan subrogasi tertinggi berasal dari produk penjaminan KUR, yaitu kurang lebih 90% dari komponen pendapatan subrogasi itu berasal dari penjaminan KUR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis penjaminan kredit apakah yang memberikan kontribusi terbaik dalam pendapatan subrogasi Jamkrindo Kantor Cabang Ambon, yaitu adalah penjaminan kredit untuk penjaminan KUR. Untuk selanjutnya, pola penjaminan seperti apakah CAC atau CBCK yang menjadi pemberi kontribusi terbesar untuk kinerja pendapatan subrogasi. Berdasarkan data selama 2018 dan 2022, tercatat kontribusi penjaminan secara CAC lah yang memberikan pendapatan atau subrogasi tertinggi pada Jamkrindo Kantor Cabang Ambon. Untuk pola penjaminan CBC bukan berarti tidak memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan subrogasi Jamkrindo Kantor Cabang Ambon, melainkan penjaminan yang diproses secara CBC ini cukup memberikan suatu mitigasi risiko yang baik, sehingga mencegah terjadinya adanya kredit macet dan sudah memitigasi seluruh risiko sehingga tidak terjadi klaim atas kredit-kredit ataupun proyek yang dijaminkan secara penjaminan CBC, sehingga dengan kata lain tidak menimbulkan piutang subrogasi. Kesimpulan pada hasil penelitian saya secara studi case di Jamkrindo Kantor Cabang Ambon menunjukkan kesimpulan, yaitu pola penjaminan yang diproses secara CAC dan jenis kredit KUR memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan subrogasi di Kantor Cabang Ambon. Berdasarkan data sekunder, yaitu data pendapatan subrogasi, diketahui pola CAC dan jenis kredit KUR inilah yang memberikan 90% dari dari pendapatan subrogasi selama 5 tahun terakhir. Namun, apakah penjaminan CBC yang selama ini dilakukan Jamkrindo Cabang Ambon tidak memberikan kontribusi baik? Tentu tidak, karena penjaminan CBC selama kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat tidak pernah mengalami klaim, yaitu dengan kata lain proses penjaminan CBC yang dilakukan Jamkrindo Kantor Cabang Ambon memiliki mitigasi risiko yang cukup baik sehingga tidak terjadi wan prestasi ataupun klaim. Sehingga secara laba rugi, secara kinerja pendapatan laba rugi di Jamkrindo untuk penjaminan CBC juga memiliki potensi yang cukup baik ke depannya apabila dilakukan dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Poin yang selanjutnya, strategi apa yang dapat digunakan untuk pencegahan piutang subrogasi tak tertagih? Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara wawancara, berdiskusi dengan key person di Kantor Cabang Ambon, serta data-data sekunder dan dokumentasi, kami melihat ada beberapa hal strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan atau mencegah adanya piutang subrogasi tak tertagih pada Jamkrindo Cabang Ambon. Yang pertama, pemeriksaan kelayakan kredit, pemeriksaan risiko kredit, analisis kredit yang baik, tersedianya jaminan tambahan, menyusun perjanjian kerjasama dengan lebih baik, pendekatan kepada mitra perbankan untuk recovery subrogasi, rekonsiliasi secara rutin dengan mitra perbankan, melakukan penilaian risiko yang cermat dan akurat sebelum melakukan proses persetujuan penjaminan kredit. Dan itu juga Jamkrindo perlu melakukan monitoring terhadap status-status kredit yang memiliki agunan, sejauh mana proses eksekusi serta pencairan dari agunan tersebut sehingga berefek kepada peningkatan pendapatan subrogasi. Selain itu juga diperlukan mungkin adanya memulai proses hukum, melakukan bentuk mitigasi dalam penjaminan ulang atau reasuransi, dan juga selain itu juga dapat menentukan tingkat premi yang cukup memadai. Selain itu, menerapkan pembatasan dan ketentuan dalam perjanjian kerjasama kredit dan memantau portofolio kredit terjamin secara berkala. Terdapat beberapa saran atau rekomendasi dari peneliti untuk Jamkrindo Kantor Cabang Ambon. Yang pertama, disarankan adanya suatu tim atau divisi atau bagian khusus yang bertugas sebagai kolektor
dalam proses recovery penagihan piutang subrogasi kepada terjamin maupun penerima jaminan, baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan bantuan penerima jaminan. Yang kedua, memberlakukan adanya ketentuan atau SOP untuk adanya agunan tambahan terhadap penjaminan kredit, sehingga dapat memberikan moral hazard kepada pelaku-pelaku UMKM untuk dapat melunasi ataupun menyelesaikan kewajibannya. Melakukan penjaminan ulang dalam bentuk mitigasi resiko untuk jenis kredit tertentu, khususnya jenis kredit dengan jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, melakukan analisis kredit dengan lebih baik dengan memastikan risiko-risiko telah tercover dan telah termitigasi dengan baik, sehingga terjadinya one prestasi atau gagal bayar terhadap terjamin menjadi lebih kecil. Saya, Aditya Putra Darmawan, mengucapkan terima kasih atas atensi serta kesempatannya dalam mempresentasikan hasil penelitian saya pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.